Agensi-agensi yang sudah berafiliasi dengan Kakao itu berita-beritanya selalu positif, sedangkan yang tidak berafiliasi dengan Kakao Entertainment itu berita-beritanya negatif. Wah, kenapa kayak gitu banget sih? Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang hal yang lagi panas banget diperbincangkan dan of course, sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. And don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, untuk hari ini ada dua topik aja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang reverse marketing viral yang dilakukan oleh Kakao M, dan yang kedua adalah tentang Mama. Untuk pertama kita bahas dulu ya tentang reverse marketing viral. Jadi ada yang request kayak gini, dapat kalian baca, Kak tolong membahas tentang reverse marketing viral and bla 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 bla. Dan aku pun kepo tentang hal ini. Dan untuk informasi ini itu aku langsung ambil dari situs di Korea sana, yakni Daum. Dan di Daum ini juga kayak banyak banget sih informasi-informasi yang lagi viral di Korea Selatan dan juga informasi yang lagi panas. Untuk lebih jelasnya di sini aku akan langsung bacakan saja seperti apa isi artikelnya, karena aku juga takut guys. Ini kan menyangkut nama agensi ya. Gue takut salah ngomong nih, ntar gue juga yang kena. Jadi dalam artikelnya ditulisin kayak gini. Pada akhir bulan lalu, reaksi diposting di berbagai papan bulletin online setelah pemilik sebenarnya dari halaman Facebook Idol terungkap. Tahu nggak Idol ini apa? Idol ini merupakan media online yang sudah memposting konten terkait idol K-pop dalam bentuk berita dan juga memiliki jumlah pengikut terbesar. Jumlah pengikutnya itu mencapai 1,32 juta. Dan ini itu adalah sebuah akun yang berbasis di Facebook. Ya, berbasis di Facebook ya. Udah kayak domisili aja nih. Singkat cerita, saat grup idol baru debut ataupun membuat comeback dengan album baru, penggemar K-pop di seluruh dunia menemukannya karena postingan yang mengevaluasi mereka diunggah secara real time di halaman tersebut. Masalahnya adalah bahwa baru-baru ini ternyata seperti yang terungkap bahwa Kakao Entertainment, anak perusahaan Kakao, merupakan pemilik sebenarnya dari media tersebut. Jadi inilah awal mula kenapa untuk kontroversi atas pemasaran viral atau marketing viral dari mulut ke mulut secara terbalik meningkat, atau dikenal dengan reverse marketing viral. Dan aku juga yakin kalian juga di sini mungkin belum paham tentang marketing viral itu seperti apa. Ya udah aku jelasin. Nah, untuk viral marketing ini merupakan metode periklanan yang memungkinkan konsumen atau kalian semua itu mendapatkan informasi secara alami melalui media sosial. Secara alami dalam artian kayak gini. Kalian buka-buka HP tanpa cari udah dapat informasinya. Kenapa kalian dapat? Karena informasinya lagi viral. Jadi sekarang sudah paham dengan marketing viral? Kalau kalian sudah paham, boleh kita lanjut ya. Dan untuk penggemar idol, katanya meningkatkan kecurigaan dengan mengatakan banyak ya konten yang menguntungkan selebriti dan juga grup idol dari Kakao Entertainment. Sementara untuk banyak konten yang relatif tidak menguntungkan bagi idol milik agensi lain yang telah mereka unggah. Kontroversi viral reverse marketing Kakao Entertainment juga dimulai baru-baru ini ketika outlet media online mengangkat kontroversi pelanggaran hak cipta oleh Idol Lab. Dicatat hal ini diangkat setelah ada kontroversi tentang pelanggaran hak cipta oleh Idol Lab. Pelanggaran hak cipta apakah yang sudah dilakukan oleh Idol Lab? Fakta bahwa Idol Research Institute memposting artikel yang berhubungan dengan hiburan di Facebook dan juga memposting artikel dan foto tanpa sumber yang ditujukan tanpa izin menjadi masalah. Jadi saat mengunggah artikel eksklusif dari perusahaan media tertentu sebagai konten hiburan, logo media dihapus dan juga diunggah kembali. Dalam prosesnya terungkap bahwa pemilik sebenarnya dari Idol Lab adalah Kakao Entertainment. Dalam artian lain adalah jika seandainya tentang masalah pelanggaran hak cipta ini tidak terendus atau tidak yang kayak keciduk gitu ya kan, mungkin untuk Kakao Entertainment yang menjadi pemiliknya itu tidak akan terungkap juga. Kayak gitu teman-teman. Dan selain itu, penggemar idol ataupun K-popers itu mengklaim Kakao Entertainment menurunkan citra grup idol pesaing dengan konten fitnah yang tidak berdasar melalui lembaga penelitian idol. Misalnya, perubahan gaya Alex Serapim dan juga kostum lagu baru ITZY. Ini seperti mengunggah konten berjudul seolah-olah kostum idol tertentu ataupun lagu baru kontroversial di kalangan para penggemar. Tidak disebutkan apa yang kontroversial ketika Anda mengklik postingan tersebut. Grup idol lain yang tidak berafiliasi dengan Kakao Entertainment, sebut saja seperti New Jeans dari Adore dan NWIX dari JYP, juga telah diposting konten yang diduga viral dengan cara serupa. Di sisi lain, agensi yang berafiliasi dengan Kakao Entertainment seperti Starship Entertainment dan IS Entertainment sebagian besar memposting konten-konten yang positif. Sebagai hasil dari liputan majalah ini, diketahui bahwa Kakao mengakuisisi Idol Lab yang dioperasikan oleh seorang individu 2 ataupun 3 tahun lalu untuk pemasaran kontennya dan dikelola oleh tim pemasaran musik di bawah Kakao Entertainment. Seorang reporter media online juga mengatakan, Kakao pasti telah memperoleh halaman berpengaruh
untuk tujuan mempromosikan para entertainernya atau para artis-artisnya. Dicatat ya teman-teman, informasi ini aku dapetin dari Daum yang merupakan situs di Korea. Jadi bukan aku yang buat-buat gitu. Oke. Next, kita baca lagi seperti apa klaimnya. Meskipun Institut Penelitian Idol telah dikenal sebagai halaman Facebook pribadi di kalangan jurnalis atau yang idol lab ini ya, selama kepemilikannya terungkap, membalikan ataupun reverse postingan pasti bisa menjadi masalah. Seorang kritikus budaya pop juga berkata seperti ini, pemasaran viral terbalik menjadi masalah serius di dunia budaya. Dicatat, ini dapat menjadi masalah serius di dalam budaya seperti ini. Sama seperti kecurigaan menyebarkan ulasan buruk sepihak tentang film Deklarasi Darurat baru-baru ini. Deklarasi Darurat itu yang filmnya, siapa sih namanya? Aku udah nonton. Yang di pesawat-pesawat itu gak sih? Kerusakannya bisa menjadi lebih besar loh, dikarenakan mereka juga menerima banyak sekali nih komplain-komplain dan juga berbagai kerusakan lainnya. Dan sebagai tanggapan, Kakao Entertainment mengatakan seperti ini lebih lanjut. Itu adalah agensi outsourcing yang mengunggah dan juga mengelola berbagai postingan di pusat penelitian idol. Tidak ada niat untuk melakukan reverse. Di industri musik K-pop disebutkan bahwa kontroversi viral reverse marketing ini adalah efek samping yang disebabkan oleh ekspansi Kakao di bidang keuangan, game, dan juga webtoon. Secara khusus, di bidang hiburan mereka baru-baru ini mengembangkan bisnisnya dengan mengakuisisi beberapa agensi hiburan besar. Jumlah afiliasi dari Kakao meningkat loh dari 16 pada tahun 2013 menjadi 187 pada Juni. Ini lebih tinggi dari perusahaan besar seperti Samsung dan juga Hyundai. Seorang pejabat industri hiburan mengatakan bahwa Kakao Entertainment yang berinvestasi besar-besaran dalam memperkuat bisnis IP atau kekayaan intelektual lemah di bidang musik dibandingkan dengan webtoon dan juga web novel. Well teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi dengan Kakao Entertainment yang disebut melakukan yang namanya viral reverse. Intinya adalah masalah ini juga terungkap ketika untuk yang idol lab itu terendus melakukan yang namanya pelanggaran hak cipta. Yang kedua, banyak juga penggemar di sini yang menotis bahwa untuk ke agensi-agensi yang sudah berafiliasi dengan Kakao itu berita-beritanya selalu positif, sedangkan yang tidak berafiliasi dengan Kakao Entertainment itu berita-beritanya negatif kayak gitu. Dan berita-berita negatif ini tentu juga akan membuat artis-artis tersebut mendapatkan kerugian karena mereka juga banyak mendapatkan kritikan. Jadi teman-teman, inilah yang menjadi kontroversi. Mungkin kalau mereka seandainya berimbang gitu ya kan, beritanya baik positif ataupun yang negatif nggak akan ada masalah. Meskipun itu memang punya Kakao. Tapi kenapa sih gitu? Untuk artis-artis yang tidak berafiliasi dengannya, banyak banget nih diposting berita-berita yang negatif. Why kayak gitu? Mungkin kalau mereka seandainya ini ya seimbang ya kayak gue nih gitu ya kan, gak memihak siapapun, yang kayak aman-aman aja gitu. Ya gak sih? Aku juga kayak gitu kok teman-teman. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Jujur cukup kaget banget sih dengan hal ini. Karena kayak, wah kenapa kayak gitu banget sih? Dan ini juga kayak menunjukkan kepada kita semua ya betapa kerasnya industri hiburan ya. Ada yang juga menjatuhkan loh. Serem ya Wak, serem banget nih. Tapi one more time, jangan sampai bawa-bawa artisnya ya teman-teman. Karena kan yang ngelola juga agensi di sini, yang Kakao yang ngelola. Mereka juga cuman yang kayak membuat musik, melakukan kegiatan mereka, sedangkan untuk pemasaran dan sebagainya itu kan yang kelola agensi juga. Masalah reverse marketing dan juga sebagainya mereka kan juga kagak tahu teman-teman. Jadi mohon sekali lagi jangan yang kayak ngekritik artisnya tapi lebih ke agensinya saja ya. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang Mama. Aduh Mama, bukan itu. Mama yang mana dong? Mama izinega tetap no sarang hananananana. Bukan, itu Mama EXO. Oh, untuk Mama yang akan kita bahas ini adalah Mnet Asian Music Award. Jadi guys, baru-baru ini Mama itu seperti kayak mengendus adanya kecurigaan terhadap voting yang dilakukan oleh para fans. Dan untuk pihak Mama itu sudah mengumumkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan voting yang adil tanpa adanya kecurangan. Jadi pada tanggal 4 November, Mama Awards 2022 mengumumkan di situs resminya bahwa pemungutan suara yang saat ini sedang dilakukan untuk acara penghargaan yang sedang menjalani proses verifikasi menyeluruh di setiap langkah. Jumlah total suara dan juga persentase suara per artis juga diungkapkan kepada publik untuk memastikan transparansi. Dan suara yang diidentifikasi sebagai penipuan akan dikeluarkan dari penghitungan akhir. Dan sebelumnya untuk kecurigaan tentang pemungutan suara yang tidak jujur muncul dikarenakan penggemar melihat peningkatan mendadak dalam jumlah suara dan peringkat beberapa nominasi. Melalui pengumuman ini, Mama Awards 2022 juga mendorong budaya pemungutan suara yang jujur serta menghormati semua artis dan juga penggemar. Dan teman-teman, berikut adalah pengumuman lengkap dari Mama. Langsung saja kita lihat seperti apa pengumumannya. Pemungutan suara 2022 Mama Awards yang saat ini diadakan oleh Mnet Plus sedang diverifikasi secara menyeluruh langkah demi langkah.
untuk memastikan bahwa pemungutan suara yang transparan dan juga adil berlangsung di seluruh proses, mulai dari bergabung menjadi anggota hingga pembukaan dan juga penutupan pemungutan suara. Seluruh proses pemungutan suara juga mengungkapkan jumlah total suara dan juga persentase suara per artis secara real time, sehingga semua K-pop global, penggemar K-pop juga dapat melihatnya. Selain itu, data yang diidentifikasi sebagai pemungutan suara curang selama proses pemantauan akan dikeluarkan dari agregasi akhir, atau dalam kata lain akan dihapus. Dalam kategori pilihan penggemar seluruh dunia, nominasi voting dipilih dengan menambahkan semua data yang dikumpulkan melalui Mnet Plus, Spotify, Twitter, dan juga YouTube. Kami meminta ya kerjasama Anda dalam menciptakan budaya voting yang baik. Jadi, bahwa suara artis K-pop dan juga penggemar K-pop global yang dukungan kepada para artis ini dapat tercermin dengan jujur dalam proses pemungutan suara. Dan Mama West 2022 akan melakukan upaya maksimal. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sudah jelas. Makanya ada proses yang kayak verifikasi dulu sebelum pengumuman. Jadi mereka kayak benar-benar kayak memverifikasi votingnya apakah emang benar atau tidak. Dan mereka juga biasanya melihat dari proses kenaikan grafik. Kalau proses kenaikan grafiknya itu dilihat yang kayak nggak wajar seperti itu, maka itu juga dapat dicurigai loh guys. Ada yang namanya kecurangan dan sebagainya. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai langkah yang akan diambil oleh Mama ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Sokim Amit dan aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Bye-bye.